Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, saya Tiare Saro. Saya dari kelas A, jurusan akuntansi semester 3, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang perencanaan pajak atau tax planning. Nah, perencanaan pajak terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan pajak. Arti dari perencanaan sendiri adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Adapun tujuan dari perencanaan sendiri, yaitu ada menurut Stephen Robbins dan Mary Culture, adalah yang pertama, memberikan pengarahan yang baik, yang kedua, mengurangi ketidakpastian, yang ketiga, meminimalisir pemborosan, dan yang keempat adalah menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi. Selanjutnya yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Kemudian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa adanya kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membiayai keperluan negara. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa mendapatkan kompensasi yang langsung dapat mereka nikmati, sehingga karena disebabkan sifatnya yang merupakan kewajiban, bahkan bisa dikatakan beban, membuat wajib pajak secara naluri berusaha untuk mengurangi, menunda, bahkan berusaha untuk tidak membayar pajak sama sekali. Nah, adanya pola sikap seperti inilah yang berpotensi untuk menghambat upaya pemungutan pajak. Berkaitan dengan hal tersebut, ada saja oknum yang melakukan perlawanan baik yang bersifat legal atau yang dikenal dengan tax avoidance maupun yang bersifat ilegal atau melanggar undang-undang atau disebut dengan tax evasion. Dari sisi wajib pajak, tentu saja mereka tidak ingin melanggar hukum. Wajib pajak lebih cenderung untuk berusaha menghemat atau menekankan pajak sekecil mungkin dan membayar pajak selambat mungkin, sepanjang masih sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak ini akan berupaya menghemat atau mengecilkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan loophole atau celah yang ada dalam undang-undang perpajakan dan aturan-aturannya. Disinilah diperlukan kejelian wajib pajak untuk merencanakan pajaknya. Selanjutnya kita masuk pada perencanaan pajak. Pada dasarnya, perencanaan pajak ini adalah usaha penghematan pajak berdasarkan the least and latest rule, yaitu wajib pajak selalu berusaha menekankan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan oleh peraturan perpajakan. Pada umumnya, perencanaan pajak atau tax planning merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi dari wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Dalam perencanaan pajak juga ini terdapat kelebihannya. Nah, kelebihannya yaitu dengan adanya tax planning atau perencanaan pajak dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam mengurangi beban yang harus dibayar. Pada saat mempersiapkan perencanaan pajak, yang harus diperhatikan adalah menemukan celah dan penghindaran pajak. Namun, ini tidak berarti bahwa wajib pajak dapat melanggar peraturan perpajakan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami pengetahuan dan perencanaan perpajakan agar dapat mengurangi beban pajaknya. Tax planning atau perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak suatu perusahaan, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Dalam pelaksanaan perencanaan perpajakan ini, perlu diperhatikan juga harus melakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat mengambil langkah-langkah penghematan pajak yang legal atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah kelemahan dari tax planning. Nah, selain kelebihan ataupun manfaat yang didapatkan dari tax planning ini, ada juga beberapa kelemahannya. Salah satunya yaitu jika dalam melakukan perencanaan pajak tidak memahami secara mendalam tentang peraturan perpajakan serta tidak mengikuti perkembangan dan perubahannya, maka bisa saja perencanaan yang telah dilakukan di kemudian hari akan menimbulkan masalah yang dapat dituduh sebagai penggelapan pajak atau tax evasion.
Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.